Kamu mau memulai usaha percetakanmu, tetapi kamu ragu dan takut karena modal usahanya yang besar dan juga alat-alatnya yang mahal. Nah, kalau kamu mau memulainya, mulai aja deh. Karena apa? Nanti aku kasih tahu kamu alat-alat tempurnya. Oke? Apa adanya pun masih bisa jalan. Nah, sebelumnya kita masuk intro dulu ya. Hai sahabat Haragami, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Nah, buat kamu yang mau memulai usaha percetakan, sekarang nggak perlu khawatir lagi tentang modal usaha yang besar ataupun alat-alat yang mahal. Aku akan kasih tahu kamu alat tempur untuk memulai usaha percetakan. Itu ya. Jadi yang seadanya aja tapi bisa jalan. Nice. Itu. Nah, yang pertama, komputer. Kamu perlu mempersiapkan yang namanya komputer, baik itu second ataupun baru. Kalau aku bisa saranin, itu komputer rakitan. Gitu ya. Nah, yang perlu kamu pertimbangkan yaitu tiga hal ini. Power supply, hard disk ataupun SSD, dan juga motherboardnya harus baru. Perkara monitor ataupun mungkin aksesoris lainnya, casingnya, itu mau second, nggak masalah, tetap masih bisa jalan. Itu. Dan juga jangan lupa pesan untuk perakitnya, hanya install yang perlu-perlu saja, nggak usah aneh-aneh seperti game dan yang lainnya. Itu pesan untuk install keperluan Office. Nah, yang kedua, kamu perlu mempersiapkan yang namanya mesin cetak. Dan mesin cetak ini aku kasih saran, pilihlah printer inktank. Baik itu second ataupun baru, nggak masalah. Merek apapun bebas, asalkan masih bisa untuk cetak-mencetak. Dan pertimbangkan untuk kemampuan print, scan, dan copy. Syukur-syukur ada fitur ADF-nya. Nah, kenapa sih Bang harus printer inktank, tidak printer laser? Nah, alasannya yang paling utama sebagai pertimbangan adalah konsumsi daya listriknya. Konsumsi daya listrik printer inktank jauh lebih rendah dibandingkan konsumsi daya listrik printer laser. Itu ya. Nah, selisihnya bisa kamu gunakan untuk biaya yang lainnya. Printer inktank kurang lebih itu penggunaan dayanya 12 sampai 15 watt. Sedangkan printer laser itu sepengetahuan saya itu di atas 450 watt. Nah, selisihnya cukup besar sekali gitu ya. Nah, lanjut yang ketiga, kamu perlu mempersiapkan yang namanya mesin laminating. Nah, mesin laminating ini tipsnya kamu carilah yang bisa untuk laminating panas dan juga laminating dingin. Untuk ukuran cukup yang ukuran F4 saja sudah baik-baik saja, masih bisa jalan. Kamu mau beli yang mahal boleh, mau beli yang murah juga boleh. Cuma pesan saya, perlu kamu ingat kalau kamu membeli yang murah, jangan laminating yang aneh-aneh. Seperti laminating KTP ataupun bahan-bahan yang tebal lainnya. Nah, kamu cukup laminating aja HVS dan juga kertas ijazah. Udah itu aja dulu cukup. Sambil nunggu nanti kamu bisa beli laminating yang bagus gitu. Nah, yang keempat tentunya adalah pasangan dari laminating yaitu mesin press. Nah, mesin press ini kamu juga boleh beli yang mahal, boleh beli juga yang murah. Ukurannya cukup F4 saja sudah mumpuni. Nah, yang perlu kamu ingat, baik itu
itu mesin laminating juga mesin press, walaupun sifatnya mereka ini adalah alat pendukung, sebaiknya kamu wajib punya mesin laminating dan juga press. Alasannya kenapa, Bang? Nah, biasanya customer yang mau memerlukan jasa laminating atau press itu mindsetnya bisa untuk ditunggu. Jadi akan aneh kalau kamu lempar pesanan laminating atau press ke fotokopi atau percetakan yang lain. Jadi sebaiknya wajib ada supaya seketika itu juga bisa kamu proses. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Yang kelima, yang perlu kamu persiapkan yaitu alat potong. Nah, dari aku cukup cutter plus penggaris besi atau sejenisnya. Nah, cutter ini usahakan yang kokoh pegangannya. Nah, mungkin seperti ini gambarnya. Nah, nggak apa-apa asal kokoh. Kamu belum perlu untuk menggunakan mesin potong yang mungkin sekali potong itu bisa 500 lembar atau satu rem kertas. Itu belum perlu. Nah, kamu cukup pakai cutter asalkan kamu kuat, sabar, dan juga benar cara memakainya. Nah, itu bisa presisi. Oke, lanjut yang keenam. Nah, yang keenam ini kamu perlu mempersiapkan alat jilid, perlengkapan jilid, yaitu stapler. Nah, biasanya kamu akan dapat pesanan cetak buku atau mungkin hanya untuk sekedar staples beberapa lembar. Tuh, kamu nggak usah khawatir kalau dapat pesanan yang tebal, kamu bisa lempar ke percetakan lain. Nah, bilang saja ke customermu, ini bisa kamu kerjakan, tapi selesainya besok ataupun lusa. Gitu ya. Nah, kita lanjut nih, Bang. Lanjut yang ketujuh, yang terakhir. Ya. Jadi apa yang terakhir, Bang? Nah, yang terakhir itu kamu perlu mempersiapkan alat potong sudut kertas dan juga pembolong kertas. Loh, kenapa ini Bang harus ada? Ini biasanya digunakan untuk merapikan pesananmu. Biasanya pesanan undangan, hangtag, ataupun kartu nama. Kalau kamu potong ujungnya itu melengkung, akan terlihat lebih elegan dan rapi jika dibandingkan dengan potongan yang siku. Nah, alatnya mungkin seperti ini. Bahkan aku hanya pakai pembolong kertas itu dari souvenir pernikahan yang sampai sekarang masih bisa aku gunakan, masih bisa masuk untuk jalan. Jadi itu semua alat tempur versi Haragami untuk memulai usaha percetakan. Selebihnya, kalau kamu dapat pesanan yang alatnya kamu belum punya, sementara kamu bisa lempar ke percetakan yang lebih besar, sambil kamu menunggu usahamu berkembang. Oke, jadi tunggu apa lagi? Yuk segera lengkapi alat tempurmu, langsung kamu mulai usahamu, cetak, 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 nanti tahu-tahu kamu jadi kaya, cetak, 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 nanti tahu-tahu kamu jadi mantu idaman. Itu ya, jangan lupa subscribe channel Haragami dan ikuti video-videonya untuk mengetahui perkembangan seputar dunia percetakan. Oke, itu dari saya. Terima kasih dan arigato.